ada bergesekan dengan siapapun, ya kan? Gitu. Satu. Yang kedua dari segi pasarnya itu sendiri. Hari ini tidak ada pasar. Ya, karena Nabi mengatakan pasar itu harus seperti masjid. Tidak boleh disekat, tidak boleh disewakan, tidak boleh dipajaki, tidak boleh ada riba, tidak boleh ada klaim bahwa ini tempat saya sholat. Nah, pasar juga begitu, bahwa ini tempat saya dagang, orang lain tidak boleh berdagang. Nah, kita jalankan, kita buka pasar ini. Siapapun hadir, silahkan. Ya kan? Ya, kita memberikan sedikit fasilitas berupa meja, berupa atap, dan seterusnya. Sesederhana ini, tapi bukan persoalan pasar itu harus sederhana. Kalau tidak, syariah itu sederhana. Semakin dia complicated, berarti semakin menunjukkan bahwa dia menjauhi syariah Islam. Gitu ya. Nah, jadi lihat, satu, persoalan alat tukar. Harus bebas memilih alat tukar. Kedua, dari segi pasar. Harus ada kebebasan untuk keluar masuk pasar, kebebasan memilih tempat, tidak boleh disewakan, dan sebagainya. Mungkin lebih baik tanya jawab, banyak tanya jawab aja kali ya. Kalau saya menyampaikan, mulai dari mana ya? Begitu saya nanya. Ya boleh, silakan. Tentang sistem syariah dan konvensional. Nah, di tengah sistem riba, sepertinya syariah ini susah bergerak itu. Dan selalunya berada di belakang ekor. Itu bagaimana itu? Ya, jadi problemnya adalah kita ini sekarang, betul, kita ini tidak menjalankan muamalah yang sebenarnya. Tapi yang kita lakukan adalah mengadopsi yang disebut sebagai sistem syariah yang justru bertentangan dengan syariah. Di situ problemnya. Gitu. Jadi kalau kita mengikuti apa yang disebut sebagai ekonomi syariah, maka yang ada adalah kita membenarkan sistem riba yang berlaku. Hanya dikasih nama-nama yang berbeda, mengambil istilah-istilah yang ada di dalam muamalah. Gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah meninggalkan sistem yang berlaku hari ini, yang kemudian diberi nomenklatur sebagai sistem ekonomi konvensional, yang seolah-olah setelah disyariahkan, setelah diislamisasi, itu menjadi sesuai dengan syariah. Gitu. Nah, kalau dia sesuai dengan syariah, tidak perlu diberi istilah syariah. Gitu ya kan. Jadi kita tidak ada yang namanya sholat syariah, puasa syariah, haji syariah. Jadi pemberian kata sifat syariah di belakang istilah-istilah konvensional itu membuktikan bahwa dia bertentangan dengan syariah. Jadi yang disebut sebagai ekonomi syariah itu ya ekonomi biasa yang bertentangan dengan syariah. Nah, persoalannya adalah bahwa kebanyakan masyarakat tidak mengetahui itu. Gitu. Jadi kebohongan itu kalau diulang-ulang dan disuarakan oleh semua orang, apalagi yang dikenal sebagai orang-orang yang punya otoritas, yaitu para ulama, seolah-olah menjadi kebenaran. Gitu. Nah, karena itu yang harus kita lakukan adalah ya kita mengembalikan muamalah sesuai dengan istilahnya, sesuai dengan maknanya. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang riba, ya sebut riba. Kalau dirubah menjadi margin atau menjadi bagi hasil, ya menjadi mengelabui gitu. Nah, jadi solusinya adalah kita mengembalikan syariah yang sebenarnya, dan karena itu harus di depan, bukan mengekor di belakang. Gitu. Kan kalau kita mengikuti yang berlaku hari ini, pasti kita akan mengekor terus di belakang. Iya, pasti gitu. Jadi kalau selama di dalam sistem itu akan sulit. Bukan sulit, nggak akan bisa. Akan bisa. Jadi berada di luar tuh bagaimana supaya tidak terjadi gesekan? Maksudnya gesekan dengan apa? Sistem konvensional. Sistem syariah kan kalau di dalamnya nggak akan bisa. Berarti dia harus di luar. Iya, betul. Karena ini kan satu kehidupan masyarakat bersama. Ya seperti halnya kita sholat kan wajib 5 kali sehari. Terus kita sholat 5 kali sehari. Ya kan? Atau ya maksudnya gini, kalau kita sholat 5 kali sehari, apakah ada gesekan dengan masyarakat? Kemudian nggak ada yang menjadi masalah ekonominya.
Iya. Jadi pertanyaannya, kalau ubudiyah tidak ada masalah, kenapa masalah ekonomi jadi ada masalah? Ya, sistem konvensional yang merasa ini jadi masalah gitu. Ya, karena itu harus kita tinggalkan. Jadi kalau kita tinggalkan, maka kita nggak akan punya masalah. Bahwa kita tidak bisa instan berubah, ya tentu. Tapi kalau dilihat ya, yang namanya ekonomi syariah ini, dengan segala turunannya, kan sudah sekitar hampir 100 tahun. Yang ada bukan mendekati ke syariah, makin jauh dari syariah. Gitu. Tahapannya bagaimana? Tahapannya ya seperti yang kita lakukan ini. Tahapannya adalah kita harus kembali berjamaah, kemudian jalankan apa yang diperintahkan dan disunahkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Nabi mengatakan, Allah SWT mengatakan, tidak boleh ada paksaan dalam bertransaksi. Ya, jadi kita harus berikan kebebasan itu. Seperti di pasar ini ya kan, orang mau jual beli dibayar dengan madu, boleh. Mau dibayar dengan beras, boleh. Dibayar dengan perak, boleh. Tidak boleh memaksakan bahwa di sini hanya berlaku dirham, atau hanya berlaku rupiah, atau hanya berlaku dolar. Itu haram hukumnya. Gitu. Jadi kalau Bapak lihat tadi, di sini saya barter madu dengan pasta gigi. Saya beli gula merahnya Mas Maulana, saya bayar dengan minyak kayu putih sama minyak telon. Gitulah, itu syariah. Gitu. Dan tidak ada bergesekan dengan siapapun. Ya kan? Gitu. Satu. Yang kedua, dari segi pasarnya itu sendiri. Hari ini tidak ada pasar. Ya, karena Nabi mengatakan pasar itu harus seperti masjid. Tidak boleh disekat, tidak boleh disewakan, tidak boleh dipajaki, tidak boleh ada riba, tidak boleh ada klaim bahwa ini tempat saya sholat. Nah, pasar juga begitu, bahwa ini tempat saya dagang, orang lain tidak boleh berdagang. Nah, kita jalankan, kita buka pasar ini. Siapapun hadir, silahkan. Ya kan? Ya, kita memberikan sedikit fasilitas, berupa meja, berupa atap, dan seterusnya. Sesederhana ini, tapi bukan persoalan. Pasar itu harus sederhana. Kalau tidak, syariah itu sederhana. Semakin dia complicated, berarti semakin menunjukkan bahwa dia menjauhi syariat Islam, gitu ya. Nah, jadi lihat, satu, persoalan alat tukar, harus bebas memilih alat tukar. Kedua, dari segi pasar, harus ada kebebasan untuk keluar masuk pasar, kebebasan memilih tempat, tidak boleh disewakan dan sebagainya, gitu, ya kan. Nah, jadi yang ketiga sebetulnya itu sudah teknis soal dalam transaksi jual belinya, bahwa dia kan pertama tadi antara dimingkum, redo sama redo. Nah, yang kedua adalah bahwa dia harus mislan bimislin, harus setara. Jadi kalau saya menukarkan madu saya, ya saya akan minta supaya saya mendapatkan barang yang lain yang setara nilainya dengan madu saya. Dalam hal ini tadi misalnya dua buah pasta gigi, gitu. Seperti saya waktu membeli gula merah, saya membayarnya dengan kayu minyak telon yang senilai dengan gula merah itu. Nah, itu mislan bimislin. Nah, kalau kita mengerti kaidah-kaidah muamalah yang seperti itu, maka kita akan mengerti yang riba seperti apa. Satu, yang dipaksakan. Dua, yang tidak mislan bimislin. Dan yang ketiga adalah tidak redo sama redo tadi. Redo sama redo, tidak tunai. Ya. Nah, itu kenapa kita mengajarkan orang untuk membayar sesuatu itu dengan sesuatu yang lain, itu supaya tunai. Tunai itu artinya apa? Tunai itu artinya dari tangan ke tangan, istilah teknisnya ya. Saya menerima barang, Anda menerima uang. Gitu. Nah, kalau kita membayar dengan bukan selain barang, kita membayar dengan sistem uang kertas hari ini, uang kertas itu tidak tunai. Asal muasal kertas ini kan dari dine, dari nota hutang. Dan sampai sekarang dia nota hutang. Hanya nota hutang yang sudah tidak akan dibayarkan. Karena dulu nota hutang itu ada emas dan peraknya, atau ada gandumnya, atau ada berasnya. Jadi ketika orang membawa sukuk, istilah lain, sukuk itu adalah dine, kwitansi. Nah, itu tidak boleh untuk membeli sesuatu, tidak boleh untuk membayar zakat. Gitu. Nah, jadi di pasar ini diterapkan 3 aturan muamalah itu. Mesti redo sama redo, mesti mislan bimislin, setara dengan setara, dan yang ketiga adalah
yadan biyadin, tunai. Gitu. Nah, kalau kita terapkan ini, ada yang bergesekan dengan masyarakat atau dengan sistem yang berlaku hari ini? Tidak ada. Jadi persoalannya adalah bukan soal kita bergesekan atau tidak bergesekan dengan sistem. Persoalannya adalah kita mau menjalankan atau tidak mau menjalankan. Gitu. Yang sulit itu yang mengikuti sistemnya. Pasti. Konvensional ada terus disyariahkan. Betul. Betul. Nah, bahwa untuk bisa menjalankan muamalah sepenuhnya dalam skala yang memenuhi kebutuhan masyarakat, memerlukan sarana dan prasarana tertentu. Misalnya begini, orang sekarang kan selalu bilang, kalau bank itu haram, terus bagaimana hidup tanpa bank? Ya kan? Ya bisa aja. Persoalannya adalah sekarang tidak ada sarana yang menyediakan itu. Misalnya bagaimana cara saya membayarkan, saya membeli beras dari Medan tapi saya bayar dengan emas, ya kan? Nah itu kan soal sarana. Kalau kita sudah menyediakan sarananya dengan clearing, dengan wadiah dan sebagainya, ya tidak ada masalah. Nah sekarang ini problemnya yang lain lagi ada soal pengetahuan. Pengetahuan tentang muamalah ini kan sudah hilang. Jadi orang misalnya sekarang ini bingung, termasuk yang sering disebut sebagai ulama itu, untuk mengatakan transaksi ini halal atau haram. Ya, bagaimana dengan penggunaan gadget? Bagaimana pembayaran emas dan perak melalui e-wallet dan sebagainya, gitu. Persoalannya adalah satu adalah pengetahuan, yang kedua adalah sudah barang tentu kemudian pengamalannya. Pengetahuan itu kalau nggak diamalkan ya nggak akan pernah berwujud. Nah tentu di situ akan ada diskusi-diskusi mengenai misalnya begini. Salah satu yang sering diperdebatkan itu soal yang dimaksud satu majelis itu apa? Ya kan? Kalau kita jual beli itu untuk barang-barang tertentu kan harus dalam satu majelis. Misalnya emas, perak. Nah sekarang jual beli emas dengan ini boleh nggak? Ya kan? Gitu. Bisa. Kan ada mekanisme-mekanisme yang bisa dibuat dengan yang namanya misalnya hawalah, yang namanya wakalah. Gitu. Nah, persoalannya adalah karena sekarang orang mencakokkan sisi modern tapi memaksakan istilah-istilah dari muamalah untuk sistem yang berlaku tanpa mengubah sistem ini, ya nggak ketemu. Akibatnya adalah banyak yang rancu. Mengatakan bahwa jual beli emas itu secara online haram. Tapi dia tidak mengatakan bahwa jual beli dengan uang kertas itu haram. Padahal jual beli dengan uang kertas itu sama tidak tunainya. Gitu. Nah, banyak ulama yang tidak mengerti bahwa uang kertas itu adalah hutang. Bahkan sudah diberitahu oleh bankirnya, ini surat hutang. Gitu. Nah, itu ada ustadz-ustadz yang ngotot bahwa uang kertas itu bukan hutang. Itu sama kayak kita mau beli sate nih ke warung. Di situ sudah ditulis sate babi. Ya kan? Dan penjualnya juga udah bilang, "Pak, ini sate babi." Yang beli ngotot, "Enggak, ini sate sapi." Saya mau beli sate sapi. Gitu, atau sate kambing. Nah, itu sama hari ini. Uang kertas itu ya, kalau tanya bankir, bankir yang ngerti tentunya. Bankir banyak juga yang nggak ngerti. Nggak akan ada yang mengatakan bahwa uang kertas ini adalah aset tunai. Semua akan mengatakan bahwa ini adalah hutang. Dan hutang ini berbunga. Gitu. Karena kan banyak yang nggak tahu bahwa uang kertas itu dicetak pertama kali adalah karena hutang. Kalau nggak ada hutang, nggak ada uang kertas. Ya kan? Coba kita menyadari nggak uang kertas yang ada di dompet kita ini datangnya dari mana? Coba kita diskusi ya. Mas, Pak siapa? Pak Sutrisno. Uang kertas yang di dompet Pak Sutrisno dari mana? Dari bank. Oke, dari bank. Bank dari mana? Ya? Enggak. Bank nggak nyetak uang. Yang nyetak uang bank sentral. Tapi kemudian bank mencetak juga, tapi bukan berupa ini. Yang dia cetak adalah turunannya. Ya kan? Jadi ada yang ada di sini,
Itu yang dicetak oleh bank swasta. Gitu. Nah, tapi pertanyaannya bank sentral nyetak ini dari mana? Kapan dia nyetaknya? Kita nggak bisa, harusnya yang berlaku hari ini. Buat apa dia nyetak duit? Nggak bisa bank sentral main cetak duit. Buat apa dia nyetak duit? Iya. Kenapa bank sentral mencetak duit? Suka-suka dia. Suka-suka, misalnya dia suka-suka menyetak, terus buat apa duitnya? Emangnya dibagi pakai helikopter gitu, disebar ke masyarakat? Bank sentral nyetak duit, kalau pemerintah ngutang, saya perlu uang 50 triliun. Jadi Order by order, dan by ordernya adalah hutang. Gitu, ya. Nah, jadi bank sentral nyetak 50 triliun karena pemerintah hutang dia 50 triliun. Nah, hutang itu kan berbunga. Katakanlah 10% supaya gampang. Berarti ada bunga 5 triliun. Padahal yang dicetak berapa tadi? 50 triliun. Jadi 5 triliunnya dari mana? Nggak ada. Gitu. Maka pemerintah kan berkewajiban membayar bunga yang 5 triliun. Dia hutang lagi ke bank sentral 5 triliun. Dia cetak lagi 5 triliun. Dia kasih bunga lagi 500 miliar. 10%. Begitu seterusnya. Nggak pernah lunas. Dan itu sebabnya kenapa dulu harga ayam itu Rp1.000, sekarang harga ayam Rp100.000. Ayamnya kan nggak berubah. Gitu. Dari zaman Nabi Adam, pisang ini apa berubah? Tidak berubah. Nah, karena itu kalau kita menggunakan apa yang diajarkan oleh Nabi dan diberikan Allah SWT, bayarlah barang itu secara tunai. Kamu bayar pisang ini dengan beras. Kamu bayar beras itu dengan jagung. Akan ada perubahan nilai nggak? Nggak ada. Selama dari awal bahwa 1 ayam itu sama dengan 2 liter beras, sampai kiamat nanti 1 ayam sama dengan 2 liter beras. Kecuali terjadi malapetaka, bencana, ada perubahan distribusi dan sebagainya. Tapi nilai itu tidak pernah berubah. Gitu. Nah, itu sebabnya yang menjelaskan bahwa dari zaman Romawi, zaman Nabi sampai hari ini 1 dirham dapat seekor ayam. Karena Allah SWT menetapkan nilainya begitu. Kita yang merusak. Dan cara merusaknya hari ini adalah melalui uang kertas. Gitu, ya. Nah, jadi yang harus dipahami adalah uang kertas itu seperti orang yang merusak timbangan. Tapi kalau orang yang merusak timbangan, yang jadi korban hanya orang-orang yang jual beli sama dia. Nah, sekarang yang dirusak adalah keseluruhan nisbah. Nisbah dari keseluruhan nilai. Dengan kata lain, timbangan apapun dirusak dengan uang kertas. Gitu. Dan itu yang membuat kita semua jadi miskin setiap hari. Iya kan? Dulu harga telur Rp2.000 dapat 1 kilo, hari ini Rp2.000 cuma dapat separuh. Bahkan dapat 1 butir pun nggak bisa. Telurnya segitu-segitu juga. Gitu. Nah, jadi kembali ke soal itu. Jadi ketika kita berusaha untuk mengislamisasi sistem batil ini, nggak akan pernah ketemu dan tidak akan pernah selesai. Itu sebabnya kita mengajak umat Islam, dan bukan hanya umat Islam, seluruh umat manusia untuk menjalankan, ini kan sesuatu yang fitrah. Bukan bahwa hukum Islam mengatur itu betul, tapi ini berlaku untuk semua orang, semua manusia. Mau dia Hindu, mau dia Kristen, mau dia Buddha, keadilan itu universal. Kesetaraan itu universal gitu. Jadi saya suka kasihan dengan mahasiswa-mahasiswa yang belajar ekonomi syariah. Gitu. Apalagi ke depan ini bukan hanya ekonomi syariah, seluruh ilmu ekonomi akan kolaps, nggak akan diperlukan karena melawan fitrah, melawan kehidupan. Gitu. Nah, jadi sekarang yang secara teknis aja lah. Bank-bank udah nggak perlu orang. Sedikit sekali. Teller-teller tuh udah nggak akan ada. Ya kan? Customer service juga lama-lama nggak akan ada. Semua dilayani oleh
oleh teknologi gitu. Jadi jangan pernah mengirimkan anak-anak sekolah ke jurusan ya ekonomi, apalagi perbankan. Itu nggak ada masa depannya, nggak ada masa depannya gitu. Atau ya kalau sudah terlanjur itu harus switch, wahalohul bai wa haroma riba. Hentikan riba, tinggalkan riba, masuk dalam perdagangan, berdagang gitu. Perdagangan ini yang sesuai dengan fitrah dan kehidupan. Nah, itu sebabnya kita menyelenggarakan pasar ini juga dalam rangka menghidupkan kembali perdagangan. Gitu. Persoalannya adalah hari ini orang-orang yang tahu bahwa ekonomi syariah itu bertentangan dengan syariah tidak mau mengakuinya. Karena sebagian berkepentingan untuk melestarikan kepentingannya. Apakah itu bikin universitas, apakah itu bikin bank, apakah itu bikin seluruh transaksi ribawi, ya kan? Dan ini sudah mengerikan kalau kita melihat misalnya perkembangan sekarang ini yang terakhir ya, urusan pinjol-pinjol itu misalnya, ya kan? Atau bahkan kasus yang terakhir ini ada seorang mahasiswa membunuh adik kelasnya karena urusan utang piutang. Gitu. Jadi hari ini hutang piutang itu dijadikan modus kehidupan. Nah, itu yang pelan-pelan harus kita Mangga. Waalaikumsalam. Yang pelan-pelan harus kita ajarkan pada masyarakat bahwa hidup tanpa hutang itu bisa. Asalkan kita tinggalkan riba. Gitu. Kenapa orang hidupnya makin hari makin susah? Akibat tadi kita pakai uang kertas. Gitu. Ya. Jadi orang yang nggak punya tunai itu lebih selamat daripada orang yang punya tunai. Tunai dalam pengertian sekarang ya, uang kertas itu. Seperti generasi orang tua kita lah. Generasi orang kita kalau ditanya punya tunai nggak ada, duit kertasnya aja nggak ada. Tapi dia punya sawah, punya kerbau, punya kebun, punya. Hari ini semua orang dihapuskan dari kemungkinan memiliki kebun, memiliki ternak, memiliki aset, semua dibikin hutang. Hidupnya sepenuhnya hutang. Tempat tidur dia hutang, kendaraan dia hutang, makannya hutang. Gitu. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah apakah tidak ada jalan keluarnya? Ada. Jalan keluarnya adalah tadi kita menjalankan yang halal, tapi tidak bisa sendirian. Itu sebabnya kita mengajak, ya kita harus berjamaah bersama-sama. Kan nggak mungkin satu orang bisa menyelenggarakan pasar seperti ini. Ya kan? Dan bersamaan dengan itu, kesadaran umat Islam untuk membayarkan zakat dengan benar, itu harus diajarkan. Bahwa zakat itu harus dibayar dengan ain, dibayarkan dengan harta. Kalau hartanya unta, bayar zakatnya pakai unta atau pakai kambing. Hartanya sawah, padi, bayarnya padi. Nah, kalau harta kita moneter, hanya sah dibayar dengan dinar dan dirham, dengan emas dan perak. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara soal ibadah, ubudiahnya itu yang harus ditegakkan adalah rukun zakat. Dalam hal muamalahnya ya tadi rukun jual beli, gitu. Nah, disitulah kemudian dinar dan dirham pasar itu akan mendapatkan habitatnya, gitu. Jadi kalau ditanya kenapa bank-bank syariah nggak menjalankan dinar dan dirham, ya nggak bisa. Dia tahu bahwa bank syariah itu bertentangan dengan dinar dan dirham, gitu. Karena kalau dia bahkan menjalankan modus operandinya menghutangkan uang, ya dia menghutangkan 1 gram emas harus menghutangkan 1 gram emas dan kembalinya 1 gram emas. Nah, sekarang kan bank-bank itu menghutangkan uang yang dia cetak dari angin, gitu. Karena mereka membuat sistem pembukuan yang membolehkan punya modal hanya 10%. Yang 90% ditambahkan dengan cara mencetak piutang. Gitu. Nah, ini masyarakat juga nggak ngerti. Orang yang kerja di bank aja nggak ngerti bahwa bank itu sepenuhnya adalah pengelabuan. Gitu. Bank itu arisan berantai, lebih buruk dari arisan berantai.
Kalau kalau arisan berantai kan dia hanya membagikan uang dari orang yang sebelumnya. Kalau bank nggak, dia membagikan uang yang tidak ada. Gitu. Dia meminjamkan uang yang tidak ada dan mencas bunga pada uang bahkan yang tidak ada. Gitu. Apakah bank syariah berbeda? Sama saja. Sama saja. Jadi kalau di bank itu kan bermuara pada satu buku besar yang sama di bank sentral. Ya sama, bank syariah. Gitu. Ya, terima kasih. Ini termasuk juga perbedaan mata uang, dolar, rupiah, real. Ya itu kan juga pengelabuan. Sama selembar kertas, cuma beda gambar. Kok nilainya berbeda? Coba tanya, nggak akan ada yang bisa menjelaskan. Kenapa dolar sama dengan 15.000 rupiah? Nggak akan ada yang bisa menjelaskan, karena ini semua manipulasi saja. Ya kan? Sekarang gini deh, kita pakai akal sehat aja. Ini kawasan kita aja nih. Ada Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand. Ya kan? Nah, secara spesifik kita ambil Singapura. Singapura ini kan di tengah-tengah antara Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan sebagainya. Ya kan? Nah, Indonesia, kita pakai rupiah. Yang kalau dipertukarkan dengan ringgit sama dengan 3.500 rupiah. Nah, turun sedikit ke Singapura, kok jadi 10.000. Bagaimana menjelaskannya? Ya kan? Nggak ada yang bisa menjelaskan itu. Semuanya pengelabuan aja. Nggak boleh dan jual beli Ya haram. Oh, ya haram. Nah, ulama-ulama modern mengatakan real beda dengan rupiah, beda dengan dolar. Apa yang berbeda? Gitu. Kenapa jadi $1 sama dengan 15.000 rupiah? Iya kan? Nah, karena kita sudah dibutakan oleh sistem riba ini. Mereka mengatakan real sama dolar itu dua benda yang berbeda. Maka boleh dipertukarkan dengan tidak sama. Gitu. Nah, itu betul-betul semata-mata doktrin ideologi yang nggak ada penjelasannya. Kalau dirobek juga sama-sama hilang nilainya. Ya kan? Nah, lain dengan dirham. 1 dirham ini 3 gram perak. Dibawa ke Malaysia tetap 3 gram perak. Dibawa ke Singapura 3 gram perak. Dibawa ke Amerika tetap 3 gram perak. Mereka tidak bisa mengatakan 3 gram perak saya lebih mahal dari 3 gram perak saudara. Nggak bisa. Ada yang punya 500 perak, 1.000 perak mungkin ya. Ya kan? Nah, lebih lagi itu kalau mau dengan mudah lihat uang 1 euro, uang 1.000 rupiah, uang 1 lira Turki itu semua sama. Dibuat dari kupronikel yang bagian tengahnya atau pinggirnya kuning. Ukurannya sama, beratnya sama, bahannya sama. Kok nilainya beda-beda? Ya kan? Gitu. Nah, jadi cara mereka mengelabui kita antara lain kan semua nilai itu dibalik sama dia. Gitu. Kenapa tidak pernah ada uang 100.000 yang terbuat dari koin? Kenapa tidak ada uang $50 atau $100 yang dari koin? Hah? Karena orang akan tahu betapa bohongnya sekeping koin nilainya $100. Tapi kalau dibikin kertas, terkelabui. Betul nggak? Tidak ada perbandingan yang setara gitu. Nah, gitu. Jadi kalau dengan benda real, kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batil. Gitu. Nah, yang real dan bernilai mahal itu adalah koin yang terbuat dari emas dan perak. Ya kan? Nah, oleh mereka dibalik. Gitu.
yang dibuat murah terbuat dari logam. Gitu. Yang kertas dianggap mahal. Padahal kertas nggak ada nilainya justru. Satu. Yang kedua, kalau Anda hutangnya banyak, Anda diberi kartu yang namanya kartu emas. Kalau hutangnya kecil, dikasihnya kartu perak. Ya kan? Atau bahkan kartu biru yang ya bukan emas atau perak. Nggak, artinya yang mau saya katakan adalah bahwa mereka mengelabuinya itu dengan segala sesuatu itu dibolak-balik. Nah, jadi kita harus melakukan hal yang sama. Gitu. Kita harus tunjukkan bahwa kertas ini tidak ada nilainya. Yang ada nilainya ini koin yang terbuat dari emas dan perak. Gitu. Karena itu bagian dari apa yang diajarkan bahwa ini api, ini air. Air kelihatan api kelihatan air. Ya kan? Kita harus tunjukkan bahwa api adalah api, air adalah air. Bahwa melakukan perubahan ini tidak mudah, ya tidak mudah. Gitu, tidak mudah. Dan salah satu yang membuat tidak mudah ya sudah barang tentu diri kita sendiri. Jadi maksud saya gini, sebagai satu gambaran aja, belum pernah saya mendengar ada non-muslim menolak dinar dan dirham. Tapi yang menolak dinar dan dirham ini adalah ulama-ulama. Dan orang-orang yang mengikuti ulama-ulama yang seperti itu gitu. Nah, itu paradoksnya, ya kan? Jadi sekarang ini kalau ditanya siapa pengguna dinar dirham terbanyak di dunia ini, orang non-muslim. Tentu mereka tidak menyebutnya dinar dirham, mereka menyebutnya sebagai Krugeran, mereka menyebutnya sebagai Liberty Dollar, mereka menyebutnya sebagai shekel. Orang Israel bahkan sudah menggunakan emas, gitu. Jadi problemnya itu tadi, karena kita ditunjukkan api sebagai air, air sebagai api, dan kebanyakan orang terjebak oleh ilusi itu. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan?